Ada yang baru, tapi bukan kekasih. Halo Soldier, jumpa lagi bersama saya Zerosan. Kali ini saya akan membagikan sedikit tips dan trik cara bermain di Alcatraz, khususnya untuk teman-teman pemula yang ingin mencoba bermain di Alcatraz ini. Oke, let's go. Sebelum lanjut, dukung channel ini dengan cara share, like, dan subscribe. Terima kasih. Dan terima kasih untuk kalian yang sudah dan selalu mendukung channel ini, kalianlah yang terbaik. Semoga kalian selalu menjadi seseorang yang penuh kasih sayang. Jangan sampai kita menyakiti hati dan perasaan orang lain. Buat lo cowok-cowok yang udah nyakitin gue waktu SMP, fucak. Apakah kalian teman-teman pemula yang mencoba bermain di Alcatraz ini terasa susah dan mati terus, dan jadinya poin pun selalu berkurang? Di Alcatraz ini memang keras, telat sedikit saja kitalah yang terkill. Sudah mencoba ini itu tapi tetap sama hasilnya, maka dari itu tidak ada salahnya mencoba tips dari saya pemain amatiran ini. Dan ini adalah video kompilasi yang saya gabungkan, karena memang momennya tepat dengan yang saya butuhkan. Dan pasti setiap orang punya caranya tersendiri, serta memiliki tips dan trik yang berbeda-beda, tetapi inilah tips dan trik ala Zerosan. Pertama, pilihlah tempat mendarat yang agak sepi, biasanya di rumah-rumah seperti ini. Ini bertujuan agar kita tidak terburu-buru, dan bisa looting dengan sedikit santai. Jika ingin mendarat di atas gedung, mendaratlah di atap yang paling tinggi seperti ini. Ini bertujuan jika kita ditembaki lawan, dan kita belum ada senjata, kita bisa langsung meluncur ke bawah. Jika temukan adrenalin seperti ini, segeralah dipakai, dan jangan disayang-sayang, karena ini bukan pacar, dan belum tentu pacar pun sayang dengan kita, jadi jangan berlebihan. Lalu, jangan terburu-buru untuk perang, tapi lootinglah terlebih dahulu perlengkapan, kecuali tiba-tiba ada musuh datang, mau tidak mau harus kita hadapi seperti ini. Jangan pernah pilih-pilih senjata, ambil dan pakai saja yang ada di depan kalian, dan tukar senjata jika kalian temukan senjata andalan tersebut. Pilih-pilih senjata, memang tidak dilarang dan dibolehkan, tetapi, jangan sampai kita pilih-pilih jodoh, atau bisa jadi jomblo seumur hidup. Lalu, sering-seringlah perhatikan maps ini, untuk mengetahui jika ada lawan atau tidak di dekat kita seperti ini. Enemy spotted. Dan jangan pernah berpencar terlalu jauh dengan tim, karena jika terlalu jauh akan sulit dijangkau untuk membantu, jika kita dikeroyok, atau terknockdown seperti ini. Jika ingin berpencar, berpencarlah sampai jarak yang masih bisa dijangkau oleh teman. Karena jika kita dikeroyok, atau kita terknockdown, teman dapat segera membantu kita. Inilah alasannya jangan terlalu jauh dengan tim. Dan, jika kita terknockdown seperti ini, dan teman pun ada di jangkauan, segeralah beri tanda dengan tombol ini, agar teman tahu tempat kita, dan keberadaan musuh. Selagi teman menuju ke kita, jika knockdown, jangan pernah berdiam diri, tetapi teruslah berusaha untuk bergerak, agar peluru lawan tidak mengenai kita seperti ini. Dan biasakan serta jangan pernah lupa untuk berterima kasih pada teman yang menolong kita.
Jika sehabis duel di luar ruangan seperti ini, lootinglah secukupnya saja, dan segeralah masuk ke dalam untuk healing. Enemy spotted. Ini wajib, jika selesai berduel, wajib kalian cek vest, karena vest pasti rusak dan menjadi rapuh, segera ganti vest dengan yang lebih baik, atau bisa kalian perbaiki dengan armor plate ini, agar kembali menjadi kuat, dan tidak rapuh. Ingat armor plate ini, hanya bisa perbaiki vest yang rapuh saja, tapi tidak bisa perbaiki hati yang rapuh. Jika musuh berada di dalam ruangan seperti ini, telinga kita harus benar-benar jeli mendengarkan langkah musuh tersebut, maka dari itu wajib pakai headset. Dan ingat setiap suara langkah kaki itu berbeda-beda, jadi kalian harus tahu setiap suara langkah-langkah kaki tersebut. Why are you running? Dan mungkin, nanti saya akan buatkan tentang mengenali suara step atau langkah kaki tersebut, tapi tidak dengan step mantan, karena saya tidak peduli dengan mantan. Jangan pernah bermain lambat, di sini, kita tidak bisa santai terlalu lama, apalagi bersantai sambil bayangin gebetan ngopi atau ngeteh bareng kita. Dan bermain di mode Alcatraz ini pun, kita dituntut harus cepat, sesudah ngekill segeralah bergerak, jika ingin looting, lootinglah secukupnya saja dengan cepat. Seperti yang selalu saya katakan, jika berada di sekitar bangunan seperti ini, jangan pernah melepas senjata, untuk berjaga-jaga jika bertemu yang ngendok atau berpapasan dengan musuh, kita sudah siap menghadapinya. Lalu berilah tanda keberadaan musuh, di sekitar kita dengan tombol ini, agar teman kita pun tahu posisi musuh tersebut. Enemy spotted. Lalu, saya sarankan mencari, dan memakai kelas Scout, atau sensor dart ini saja, karena ini sangat berguna untuk melihat jejak musuh, dan di saat mengejar musuh, tapi itu semua ada pada kalian, ingin dan suka pakai kelas apa di Alcatraz ini. Kelas ini sangat berguna sekali, di saat kita sedang mengejar musuh, karena jejak musuh kita akan tertinggal dan terlihat untuk beberapa saat. Kelas ini hanya bisa meninggalkan jejak musuh saja, dan bukan jejak kamu yang pergi entah kemana. Get over here! Dan jika kalian memakai kelas hacker ini, bersembunyilah dulu, karena akan memakan waktu, apalagi bermain squad. Karena saking lamanya pakai kelas ini di squad, kita pun sampai bisa menonton Putri Duyung yang sedang bergoyang ini. Dan inilah enaknya memakai kelas Scout atau sensor dart ini. I'm fine.
Medic! Enemy spotted. Lalu, jika kita mati, lalu landing lagi, lebih bagus jika turun tepat di atas bangunan, karena kita bisa memantau, dan mengetahui keberadaan musuh. Finish him. Jika pemain tinggal sedikit lagi, dan kita dapat zona, bertahan dulu posisi kita di atas ini untuk memantau pergerakan musuh kita. Lalu terakhir, bermainlah dan jadilah tim yang kompak, saling kerjasama dan saling membantu, itu akan mudah meraih winner. Medic! Tips dan trik ini, saya tujukan untuk teman-teman pemula, yang ingin mencoba bermain di Alcatraz yang sangat keras ini, dan ini bagus untuk melatih skill dan keberanian kalian. Dan jangan selalu memikirkan tentang rank, karena itu tidak akan membuatmu kuat. Oke, itulah tips dan trik dari saya, semoga bermanfaat, serta harus selalu tetap bersyukur dan semangat dalam hal apapun itu. Si Ian butuh belayan CSI, sekian dan terima kasih.